Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat dengerin ilmu. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan perkataan atau penjelasan daripada para ulama yang berkaitan tentang pintu-pintu surga. Maka di kesempatan ini marilah kita tawajuhkan lagi hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada Nabi Muhammad SAW dan perkataan para ulama, agar nanti ilmu yang kita dengarkan mampu untuk kita amalkan kepada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kalau ilmu itu lebih barokah, maka ilmu itu akan mudah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Bahkan niatkan untuk kita sampaikan kepada umat di seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni sampai ke surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan kita dengarkan adalah ayat yang berkaitan tentang surga. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah yang sama tetapi di ayat yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha." Yang artinya orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka dibukakanlah pintu-pintunya. Sahabat dengerin ilmu, maka ketika para malaikat menggiring para penghuni neraka ke dalam neraka, maka ketika itu pintu-pintunya masih tertutup. Tak kala para penghuni neraka tiba padanya, maka pintu-pintu tersebut dibuka di hadapan mereka, dan mereka dikejutkan dengan azab yang datang secara mendadak. Ketika mereka berada di dekatnya, maka pintu-pintu tersebut dibuka dengan segera. Ini adalah imbalan yang sangat sesuai. Ini adalah rumah yang penuh dengan kehinaan. Maka dari itu, mereka tidak diminta izin ketika memasukinya, dan diminta kepada para penjaganya agar tidak menghalang-halangi mereka untuk masuk ke dalamnya. Adapun surga, maka ia adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat kehormatannya dan tempat orang-orang dekatnya dan para wali-walinya. Jika mereka telah sampai kepadanya, mereka mendapati pintu-pintu surga tertutup, lalu mereka meminta kepada pemiliknya dan penguasanya agar surga tersebut dibukakan untuk mereka. Mereka meminta syafaat kepadanya dengan perantara
rasul-rasul ulul azmi, namun mereka semua menolaknya hingga kemudian para rasul menyuruh mereka menemui nabi terakhir yang paling mulia, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, syafaat ini adalah hak saya. Ia pergi ke bawah arasy, kemudian sujud kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya sujud sampai waktu tertentu, kemudian mengizinkannya mengangkat kepalanya dan mengajukan permohonannya. Lalu ia meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka pintu-pintu surganya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi syafaat kepadanya dan mengizinkannya membuka pintu-pintu surga sebagai bukti keagungan surga, derajat Rasulnya, dan pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Maka surga hanya boleh dimasuki setelah melalui berbagai macam kesulitan yang tiada bandingannya, yang dimulai ketika manusia tertahan di dunia ini hingga selesai daripadanya. Dan setelah mereka melalui tingkatan demi tingkatan dan mengalami penderitaan demi penderitaan, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan penutup para nabinya dan rasulnya serta makhluk yang paling dicintainya untuk membuka pintu surga kepada mereka semua. Ini adalah puncak kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan. Sangat berbeda dengan di neraka, agar tidak muncul persepsi di otak orang bodoh bahwa surga adalah ibarat gubuk yang boleh dimasuki setiap orang. Jadi, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tinggi dan mahal nilainya untuk manusia, dan ia menjelaskan berbagai macam kesulitan, jebakan, dan bahaya di mana surga tidak bisa diraih kecuali dengan melewati semua jebakan tersebut. Maka bagi orang yang menuruti hawa nafsunya dan berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap negeri tersebut, yakni surga, maka hendaklah ia melepaskan diri dari hawa nafsunya dan menoleh kepada yang lebih penting baginya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga untuknya dan menyiapkan banyak kenikmatan di dalamnya khusus untuknya. Cobalah renungkan ketika kedua kelompok di atas digiring menuju tempatnya masing-masing secara berkelompok. Kelompok surga dimasukkan ke dalam surga dan kelompok neraka ini digiring ke dalam neraka. Kelompok satunya bahagia bersama dengan saudara-saudaranya. Mereka digiring dengan bersatu padu. Masing-masing dari mereka terlibat dalam amal perbuatan dan saling bekerja sama dengan kelompoknya serta memberi kabar gembira kepada orang-orang yang hatinya kuat, sebagaimana di dunia pada saat mereka bersatu terhadap kebaikan. Selain itu, setiap orang dari mereka akrab dengan lainnya dan saling canda tawa antar sesamanya. Sedang penghuni tempat satunya, yakni neraka, maka mereka juga digiring dengan berkelompok-kelompok. Mereka saling mencaci maki dan mengganggu. Sungguh ini adalah puncak kehinaan daripada mereka digiring satu persatu dan sendirian. Maka janganlah Anda sampai tidak merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing kelompok tersebut. Penjaga penghuni surga berkata kepada penghuni surga, "Selamat sejahtera atas kalian." Penjaga penghuni surga memulai dengan menyampaikan ucapan salam yang mencakup keselamatan dari setiap keburukan dan hal-hal yang tidak mengenakkan. Artinya bahwa kalian telah selamat dan setelah hari ini tidak ada sesuatu yang membuat dada kalian sesak. Kemudian malaikat berkata kepada mereka, "Berbahagialah kalian
dan masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal abadi di dalamnya. Artinya bahwa keselamatan kalian dan masuknya kalian ke dalam surga tidak lain karena perbuatan baik kalian dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi selain orang-orang yang berbuat baik. Malaikat memberi kabar gembira kepada mereka dengan masuknya mereka ke dalam surga dan keabadian mereka di dalamnya. Sedang penghuni neraka, maka ketika mereka tiba di neraka dengan diliputi kegalauan, kepanikan dan kesedihan, maka pintu-pintu neraka dibukakan untuk mereka serta mereka berdiri di atasnya. Apa yang sudah dialami tadi ditambah dengan dampratan atau celaan keras kepada mereka dan perintah menangis kepada mereka dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah belum datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memberi peringatan kepada kalian terhadap pertemuan kalian pada saat sekarang ini? Quran Surah Az-Zumar ayat 71. Mereka mengakui kesalahannya dengan mengatakan, "Ya, betul, mereka telah datang kepada kami." Kemudian para malaikat mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke dalamnya dan kekal di dalamnya, dan neraka adalah tempat yang paling jelek bagi mereka. Sungguh di sini berbeda perlakuan penjaga pintu surga terhadap penghuni surga yang mengatakan masuklah kalian ke dalam surga, dan ucapan penjaga neraka kepada penghuni neraka dengan ucapan masuklah ke dalam pintu-pintu neraka. Maka Anda temukan bahwa ada sentuhan halus dan makna indah di balik ungkapan di atas, bahwa karena neraka adalah tempat penyiksaan dan pintu-pintunya sangat panas dan menakutkan, maka orang yang masuk ke dalamnya disambut dengan siksaan yang lebih menyakitkan daripada neraka. Sedangkan surga, maka ia adalah tempat mulia dan tempat tinggal yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi wali-walinya. Sahabat, dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Shad ayat 50 sampai dengan 51, yang artinya yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga tersebut. Anda perhatikan bahwa ada makna indah pada ayat di atas, bahwa ketika mereka telah masuk ke dalam surga, maka pintu-pintu surga tidak tertutup bagi mereka dan dibiarkan terbuka lebar untuk mereka. Sedang neraka, jika para penghuninya telah masuk ke dalamnya, maka pintu-pintu langsung ditutup rapat bagi mereka sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Humazah ayat 8, yang artinya sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, babun minha yusammar rayyan, la yadkhulaha illa as-saimun." Yang mafhumnya, di surga terdapat 8 pintu. Ada pintu yang namanya Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang berinfak dengan sepasang unta atau kuda atau lainnya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Barang siapa rajin solat, maka ia dipanggil di pintu solat. Barang siapa berjihad, maka ia dipanggil di pintu jihad. Barang siapa rajin bersodakoh, maka ia masuk dari pintu sodakoh. Dan barang siapa puasa, maka ia dipanggil di pintu Rayyan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah setiap orang dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Adakah orang yang dipanggil dari kesemua pintu tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, dan aku berharap bahwa engkau termasuk dari mereka." Masya Allah. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dan ia masuk dari mana saja ia sukai." Diriwayatkan Muslim. Alhamdulillah, sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun tadi ada penjelasan dari para ulama. Maka sebaik-baik kita orang yang mendengarkan ilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu tersebut. Semoga materi tadi dapat menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Maka sebaik-baik bekal adalah iman dan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mentaatinya dan menghidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.